ada Ibu Guru Pamongnya Bu Evi, Ibu Suwarsi. Silakan ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan dulu untuk berdoa. Ketuanya Mas Ikram. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ikram. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah ya, bisa hadir semua. Pembelajaran hari ini yaitu tentang fungsi materi kelas 8 semester 1. Ya, kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan dengan indikator pencapaian kompetensinya, menunjukkan suatu fungsi dengan hubungan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi dengan indikator pencapaian kompetensi, menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model project based learning dengan pendekatan saintifik berbasis 4C, literasi dan TPK yaitu religius, mandiri, dan gotong royong, serta metode diskusi berbantuan LKPD dan video pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan fungsi dalam bentuk grafik dengan tepat. Ya, sebelumnya kenapa kita harus belajar grafik fungsi? Ya, perhatikan video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linier. Seiring perluasan pasar domestik, peningkatan kapasitas produksi menjadi prioritas salah satu perusahaan ban nasional. Untuk itu, dilakukan pengadaan beberapa mesin yang lebih menunjang dalam produksi. Mesin ini dapat mengolah secara langsung 1-5 drum karet menjadi ban mobil. Dengan kapasitas Fx sama dengan 2x ditambah 1. X menyatakan banyaknya drum karet yang diolah, sedangkan Fx atau Y menyatakan banyaknya ban yang dapat diproduksi. Mari kita coba mesinnya. 1 drum karet bisa menghasilkan 3 ban mobil. Dua drum karet bisa menghasilkan 5 ban mobil. Tiga drum karet bisa menghasilkan 7 ban mobil. Empat drum karet bisa menghasilkan 9 ban mobil. Dan 5 drum karet bisa menghasilkan 11 ban mobil. Nah, ini dia grafik kartesius untuk fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 1. Itu
ya salah satu manfaat kenapa kita belajar grafik fungsi. Jadi dari grafik itu kita bisa melihat berapa banyak bahan yang diproduksi dari mesin produksi bahan tadi dengan hanya melihat grafik ini ya. Selanjutnya, masih ingat tentang koordinat kartesius? Masih. Kemudian bagaimana cara menentukan titik pada koordinat kartesius? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Jangan bersama-sama. Satu anak siapa? Yuk tunjuk tangan. Siapa? Ya. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Maka penentukan titiknya adalah X, Y. Ya, jadi pada koordinat kartesius kita mengenal ada namanya garis yang mendatar. Itu disebut dengan sumbu X atau aksis ya. Kemudian garis tegaknya dinamakan sumbu Y atau ordinat. Nah, bagaimana menentukan titiknya? Diletak suatu titik pada koordinat kartesius ditulis dengan X, Y. Nanti skenario pembelajaran kita, pembelajaran mengingatkan kembali bahwa pembelajaran yang telah kalian lakukan di luar kelas, yang pertama sudah menyiapkan panduan tugas proyeknya, sudah menyusun rencana proyek, pembuatan jadwalnya, monitoring perkembangan proyek, pelaksanaan proyek, dan format laporan. Dan hari ini yang kita lakukan di dalam kelas adalah presentasi dari hasil proyek, evaluasi, dan penilaiannya ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap menggunakan jurnal sikap seperti biasa yang saya gunakan ya. Sudah tahu ya, yang masuk ke nilai sikap apa saja? Aktif bertanya. Terus apa lagi? Percaya diri? Ya. Terus ada lagi? Apa yang biasanya dicatat Bu Evi di jurnal sikap? Apa biasanya kalau? Apa misalnya? Apa yuk? Kalau yang saya catat biasanya, yang saya catat di jurnal sikap biasanya apa? Anak-anak yang apa? Ya, anak-anak yang aktif, benar. Kalau menjawab tunjuk tangan ya, jangan bareng-bareng. Kemudian penilaian keterampilannya nanti ada unjuk kerja dan penilaian pengetahuannya ada ini ya jurnal sikapnya seperti biasa. Yang maju ke depan siapa, yang ada bertanya siapa, dan keterampilannya unjuk kerjanya adalah dinilai dari presentasi. Dilihat presentasinya yang dinilai adalah ada 4 kriteria. Yang pertama penguasaan materi, yang kedua kelengkapan LKPD, ketiga kekompakannya dalam pembagian kerja, dan yang keempat nanti penyampaian saat presentasi. Penilaian pengetahuannya tadi dari kuis ya. Kuisnya nanti bentuknya soal. Nah, kita ingat kembali fase yang pertama yang sudah kita lakukan, penentuan proyeknya, pembagian kelompoknya dicek sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah. Kita lanjut ke kita ingat kembali tentang petunjuk proyek yang sudah saya sampaikan ya. Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, kita ingat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah proyek penyajian fungsi dalam bentuk graf. Proyek yang akan kita lakukan yaitu kalian diminta untuk menyediakan wadah berbentuk kotak, berilah tanda ukuran ketinggian permukaan air yang mungkin terjadi, tuliskan hasil percobaan dalam tabel. Kemudian buatlah koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan lama waktu penuangan air ke dalam kotak dan sumbu Y menyatakan tinggi permukaan air di dalam kotak. Lakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil dan buatlah grafik yang memuat hubungan antara lama air menetes dan tinggi permukaan. Itu ya, untuk proyeknya yang sudah kalian lakukan. Kemudian fase yang kedua sudah dilakukan juga di luar pembelajaran. Pelaksanaan proyeknya direncanakan dalam waktu 10 hari ya. Dari saya sampaikan pertama hari Kamis ya, Kamis sebelum PTS, yaitu yang pertama peserta didik menganalisis petunjuk proyek yang diberikan guru pada video pembelajaran. Kemudian peserta didik menyiapkan bahan yang diperlukan dalam proyek. Yang ketiga, peserta didik melakukan percobaan
lama waktu penuangan air. Yang keempat, peserta didik mencatat hasil percobaan. Yang kelima, peserta didik membuat laporan percobaan. Dan yang keenam, peserta didik mempresentasikan hasil proyek. Selanjutnya, ini jadwal yang sudah kita susun bersama ya. Sudah kita sepakati bahwa hari pertama dan kedua, berarti hari Jumat dan Sabtu sebelum PTS adalah peserta didik secara berkelompok menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian peserta didik mencari literasi tentang penyajian fungsi. Seperti yang sudah saya sampaikan, boleh cari di perpustakaan, boleh cari di internet ya. Kemudian setiap kegiatan akan dimonitoring ya pada lembar keaktifan proyek. Jadwal hari ketiga sampai ke-8 saat kalian PTS ya, berbarengan bersamaan dengan pelaksanaan PTS, yaitu guru membagikan LKPD-nya, membagikan peserta didiknya, kemudian peserta didik membaca petunjuk untuk mengerjakan proyek. Yang kedua, peserta didik melakukan percobaan. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok berdiskusi untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, peserta didik membuat grafik hasil percobaan. Nah, ini ya sudah diisi semua ya lembar keaktifannya, sudah dikonsultasikan ya. Ini untuk apa? Untuk memonitoring supaya Bu Evi tahu kalian itu proyeknya sudah sampai mana. Apakah alatnya sudah lengkap, literasinya sudah dicari, apakah proyeknya sudah dilakukan, atau bahkan apakah grafiknya sudah selesai. Itu karena pembelajarannya di luar kelas, jadi dimonitoring melalui lembar keaktifan proyek ya. Selanjutnya kemarin hari Senin, hari ke-9, yaitu kalian sudah menyusun laporan. Dan hari ini hari ke-10, yaitu kalian mempresentasikan ya. Berarti sekarang pembelajaran kita adalah presentasi ya. Yang sudah dia presentasi kelompok berapa, angkat tangan. Siapa dulu, kelompok berapa dulu? Bebas, kelompok berapa dulu? Ayo, kelompok berapa dulu? Yo, kok tidak ada yang berani? Siapa? 6 dulu. 6, 4, 6 ya, ayo 6 dulu. Ayo maju kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penyajian fungsi dalam bentuk grafik. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Siti Novika, saya Keilongan Sembutri, saya Mila Arifni, Saya Rahmat Bustanto. Saya Ikram Maulana. Tujuan dari kegiatan percobaan yang dilakukan, siswa mampu menyajikan suatu fungsi ke dalam bentuk grafik dengan cepat. Alat dan bahan: 1. Wadah air, 2 pensil, 3 spidol, 4 penggaris, dan 5 stopwatch. Tahap pelaksanaan proyek: 1. Sediakan wadah bening berbentuk kotak. 2. Berilah tanda ukuran ketinggian permukaan air pada wadah dengan menggunakan spidol. 3. Menyalakan keran dengan kecepatan stabil. Dalam waktu yang bersamaan nyalakan stopwatch. 4. Tentukan setiap beberapa menit percobaan itu akan dicatat. 5. Amati setiap waktu dan ketinggian permukaan air, kemudian catat pada tabel hasil percobaan. 6. Buatlah grafik dari hasil percobaan dengan sumbu X, menyatakan lama waktu penuaan air dan kemudian menyatakan tinggi permukaan air dalam wadah. 7. Konsultasikan setiap tahap proyek yang dilakukan pada guru melalui lembar keaktifan proyek. 8. Buatlah laporan dari proyek yang telah dilakukan. Terima
materi penyajian fungsi dalam bentuk grafik. Fungsi suatu fungsi dapat disajikan dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Nah, itu selanjutnya videonya. Untuk percobaannya bisa dilihat di sini ya. Kelompok berapa? 6 ya? Kelompok 6 sudah mengirimkan videonya. Ini hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Maulana. Saya Suprafita. Kami dari kelompok 6 ini akan menjelaskan hasil proyek kami. Videonya bisa dijelaskan Mas Gustando, itu waktu berapa? Ayo Mas Gustando, waktunya itu kan ada dari video yang kamu kirim sudah dijelaskan ke teman-temannya. Itu video saat berapa menit atau bagaimana? Jadi video Dilihat ya videonya ya, ada keterangannya itu videonya malah sudah waktu 1 sampai 4 menit. Ini waktu berapa Mas Santo? atau 4 menit. Ya, 4 menit. Ini? Ya. Udah classmate videonya sepatan ini kan. Sudah ya, sampai 12 menit ya? Selanjutnya, hasilnya silakan disampaikan. Hasil percobaan lama waktu penuaran air 4 menit 4 cm, 8 menit Kelihatan? 8 cm, 12 menit 12 cm. Kemudian apa grafiknya? Kelihatan? Coba diperhatikan hasil grafiknya dari kelompok 6. Kelihatan ya, jelas ya? Ya. Sudah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi dari kelompok 6? Apa? Hasilnya itu grafiknya, terus ada lagi lanjutan presentasinya ada enggak? Kesimpulan ya. Berdasarkan hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap 1 menit tinggi permukaan air mencapai 1 cm. Ya, 1 cm 1 menit itu yang dicatat adalah 4 berapa menit itu? 4 menit terus 8 menit sampai 12 menit. Ayo kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Siapa tunjuk tangan yang mau menanggapi? Perkenalkan. Saya Vika dari kelompok 1 akan menanggapi proyek kalian. Hasil proyek kalian sesuai LAPD yang diberikan oleh Bu Evi. Lama waktunya kan harusnya 5, itu kenapa 3? Ya. Dengar enggak yang di depan? Suaranya kurang keras ya? Nah, sesuai LKPD yang dibagikan Bu Evi, yang Bu Evi jelaskan, itu waktunya kan dicatat 5 kali ya. Tetapi kenapa kelompok 6 ini hanya mencatat 3 kali seperti itu Mbak Ika? Ya Bu. Ya, monggo ditanggapi kelompok 6 kenapa hanya 3 kali? Karena kami 1 lah yang jauh. Siapa? Kasih sih. Dalam membaca lembar kerja. Karena tidak teliti dalam membaca lembar kerja peserta didiknya. Ada lagi temannya yang mau menanggapi? Mas Gustando mau menanggapi enggak? Tidak? Cukup? Cukup. Ada lagi yang mau menanggapi kelompoknya? Kelompok yang lain? Tidak ada?
Tidak ada. Kalau begitu terima kasih untuk kelompok 6. Kita beri tepuk tangan. Silakan bisa duduk. Selanjutnya kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Kelompok yang baca. Disimak ya presentasinya ya. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diikuti oleh Sasmita Hasya, Muhammad Faizin, Safa Fainiza, Bakisya Papakasya, dan Muhammad Davi Natitya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan matematika kami yang berjudul menyajikan proyek dalam bentuk grafik. Tujuan fungsi dalam bentuk grafik adalah akan memperjelas atau memberikan gambaran kepada seseorang agar suatu penyajian data dalam bentuk angka dapat dimengerti. Saat zona ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Saat zona ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Silakan bisa dilanjut. 2. Alat dan bahan dari pelaksanaan membuat video dan membuat grafik. 1. Wadah air atau akuarium. 2. Spidol permanen. 3. Penggaris. 4. Ballpoint. 5. folio. 6. Tulis kotak. 7. stopwatch. 8. Kan air. 9. putih. 3. Tahap-tahap percobaan untuk membuat video. 1. Siapkan alat dan bahan yaitu akuarium, stopwatch, dan kan air. 2. Memberi tanda untuk dijadikan ukuran tinggi permukaan air pada akuarium. Ukuran tinggi permukaan air adalah 5 cm, 8 cm, 12 cm, dan 16 cm. Pada saat percobaan Anda memposisikan tempatnya masing-masing agar dapat mulai. Baik, bisa disimak video kami saat melakukan percobaan. Setelah 1 menit, keran air dimatikan dan katakan 1 menit 5 cm agar dapat ditulis pada tabel hasil percobaan. Setelah itu tahap yang kedua Lanjut.
cm. Yang kedua 2 menit 6 cm. Yang ketiga 3 menit 10 cm. Yang keempat 4 menit 13 cm. Silakan diperhatikan, itu hasil percobaan dan grafik dari kelompok 2. Diperhatikan, ada yang mau menanggapi dari kelompok berapa? Siapa yang mau menanggapi? Nah, diperkenalkan dong. Perkenalkan, nama saya Surya Aram dari kelompok 5. Saya ingin akan menanggapi Apa yang akan ditanggapi? Tabelnya? tabel grafiknya itu kok nggak lurus. Karena airnya terus menerus sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas angkanya. Airnya terus menerus apa? Mengalir terus menerus, bergerak terus menerus sehingga tidak bisa dilihat. Jadi ini grafiknya, kalau tanggapan dari Mas Surya Alam, grafiknya tidak lurus. Tanggapan dari kelompok 2, karena airnya itu mengalir, bergerak terus, akhirnya kelompok 2 kesulitan dalam mencatat tinggi airnya. Diperoleh seperti itu. Dan tadi sepertinya di video atau di penjelasan diperlihatkan bahwa saat mencatat kerannya dimatikan ya? Iya. Padahal kalau percobaan kan seperti yang sudah dijelaskan Bu Evi, kerannya tetap menyala. Kalau dimatikan berarti kerannya tidak konstan, ada kadang mati, kadang menyala. Itu mungkin yang menyebabkan grafiknya tidak lurus. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada tidak? Cukup? Cukup? Kesimpulannya dibacakan? Dengan dilakukannya praktik tersebut, kita dapat mengetahui dan menjadikannya ke dalam grafik. Terima kasih. Sudah tidak ada yang mau menanggapi? Cukup? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mega Saskia, 2. Naila Luisa Nagita, dan ketiga Keisha Aurelia Fatika, Brian Yudhistira, dan yang terakhir Muhammad Prasetyo. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proyek matematika kami yang berjudul menyajikan fungsi ke dalam bentuk grafik. Alat dan bahan: akuarium, penggaris, spidol, ballpoint, buku kotak-kotak, tip X, folio, saluran air terang, handphone. Langkah-langkah percobaan: sediakan akuarium atau wadah bening berbentuk kotak. Berilah tanda ukuran ketinggian permukaan air pada wadah dengan menggunakan spidol. Nyalakan keran dengan kecepatan yang stabil. Dalam waktu yang bersamaan, nyalakan stopwatch. Tentukan setiap berapa menit percobaan itu akan dicatat. Amati setiap waktu dan ketinggian permukaan air. Kemudian catat pada tabel hasil percobaan. Buatlah grafik dari hasil percobaan dengan sumbu X dan menyatakan nama waktu penuangan air. Sumbu Y menyatakan isi permukaan air dalam wadah. Buatlah laporan dari proyek yang dilakukan. Mengambil hasil percobaan. 1. Lama waktu 2 menit tinggi permukaan. Silakan bisa kalian simak video yang kami lakukan.
Sudah nampak di situ ya. Tabel hasil percobaan. 1. Lama waktu 2 menit, tinggi permukaan air 5 cm. 2. Lama waktu 4 menit, tinggi permukaan air 10 cm. 3. Lama waktu 6 menit, tinggi permukaan air 15 cm. Grafiknya bisa kalian lihat di depan. Coba diperhatikan grafiknya, grafik sama tabelnya. Itu hasil proyek dari kelompok 4 ya. Sudah. Dari presentasi yang disampaikan kelompok 4 sebelum disimpulkan, ada yang ingin menanggapi? Siapa? Tunjuk tangan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Vito dari kelompok 1 akan menanggapi proyek kelompok 4. Kenapa proyek kalian tidak ada tujuannya? Nah, tadi kan disampaikan ya. Kemudian kelompok 4 ini saat menyampaikan laporannya, kenapa laporannya tidak ada tujuannya? Padahal di format laporan harusnya ada tujuan melakukan proyek. Kenapa? Maaf, kami tidak mencantumkan tujuan di dalam proyek kami dikarenakan kami lupa. Lupa, Mas Vito. Ternyata. Lupa, kenapa kok bisa lupa? Lupa dan tidak teliti. Lupa, ada lagi. Lupa ternyata kelompok 4. Tidak teliti berarti ya, baca format laporannya ya. Ya, sama seperti kelompok 6 tadi ya. Tidak teliti membaca lembar kerja peserta didiknya. Ada lagi. Selain tadi tidak menyampaikan tujuannya, ada lagi? Tidak ada? Atau ada yang menanggapi lagi itu? Coba diperhatikan sama lembar kerja peserta didiknya. Tuh, ada yang kurang? Ada yang kurang nggak? Siapa? Fatur Reza, perkenalkan Fatur Reza. Perkenalkan. Nama saya Muhammad Fatur Rosak dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi dari proyek kelompok 4. Itu apanya yang mau ditanggapi? Waktunya Riko 3 doang, kan harusnya 5. Waktunya 3 saja. Seperti kelompok 6 tadi, ayo kenapa waktunya 3? Harusnya kan 5 ya, lembar kerja peserta didiknya ya. Iya. Ya, kenapa lagi ini? Karena wadahnya tidak cukup. Karena wadahnya tidak cukup. Wadahnya Mas Fatur Roza itu ditanggapi didengarkan. Katanya kelompok 4 wadahnya tidak cukup. Jadi sudah 3 kali waktu wadahnya sudah penuh dan tidak diulang percobaannya ya. Ulang enggak? Tidak, berarti 1 kali sudah penuh dan sudah selesai Mas Fatur Roza. Ada lagi? Apanya? Apanya? Ditunjuk tangan dulu Ram, masuk bisik-bisik sama Bu Evi. Yuk Vito, kenapa Vin? Ya, ditanggapi. Kenapa Vito? Karena percepatannya kan bisa diatur. Karena seharusnya katanya Mas Vito, seharusnya kan kecepatannya bisa diatur ya, supaya wadahnya tidak cepat penuh ya. Tetapi ternyata kelompok 4 tadi kurang mengatur kecepatan
ketika dalam waktu yang sama bisa juga tinggi air berbeda dikarenakan dipengaruhi oleh wadah. Dengan dilakukannya praktik tersebut, kita dapat mengetahui apa itu fungsi dan menjadikannya ke dalam bentuk grafik. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 4, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah pengucapan kata, juga ketidaklengkapan laporan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan, ada lagi yang mau maju? Ada lagi? 3 kelompok yang lainnya? Enggak? Tidak, ada yang beda enggak? Kalau ada yang beda dari yang tadi dipresentasikan, silakan untuk maju ke depan. Ada yang beda? Ada disampaikan, tidak dipresentasikan, tidak apa-apa. Apa yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada, cukup. Cukup, baik. Sekarang kalian kan sudah membuat hasil percobaan ke dalam bentuk grafik ya. Coba diperhatikan grafik yang kalian buat. Oke. Dilihat grafiknya, hasil percobaannya. Sama diperhatikan tadi grafik yang disampaikan sama 3 kelompok ya. Sudah melihat di depan ya. Ya, sekarang disimpulkan dari grafik itu apa yang bisa disimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Tunjuk tangan. Angkat tangan, tunjuk tangan. Angkat tangan. Yang berani siapa? Mas Pak Isin, perkenalkan Mas namanya. Ya, apa kesimpulannya dari grafiknya? Grafiknya berbentuk lurus. Grafiknya berupa garis Lurus. Tadi yang belok kelompok berapa grafiknya? Kelompok 2 belok itu ya. Jadi kalau dalam percobaan yang kalian sudah lakukan, grafik fungsinya itu berupa garis lurus ya. Tetapi tadi kelompok 2 ada yang belok, itu disebabkan karena apa tadi? Yang pertama, kerannya dimatikan. Padahal menurut petunjuk adalah kerannya dinyalakan terus dan apa ya? Debitnya tidak terlalu besar supaya tidak terjadi pada kelompok 4. Kelompok 4 itu airnya terlalu besar, airnya tempatnya sudah penuh padahal waktunya baru dicatat 3 kali. Kemudian penyebab yang lainnya apa tadi yang disampaikan? Yang disampaikan sama kelompok 2. Tadi kenapa? Karena airnya air mengalir itu bergerak terus ya. Jadi kelompok 2 ini kurang teliti karena airnya bergerak terus. Akhirnya dia kebingungan mencatat angkanya berapa. Jadi sebenarnya grafiknya adalah lurus ya. Ada yang tidak lurus selain kelompok 2 yang tidak maju? Lurus. Sama? Sama ya. Sekarang diperhatikan tadi tabelnya diperhatikan punya kalian dengan tabel yang tadi disampaikan sama kelompok 2, 4, dan 6. Diperhatikan apa yang bisa disimpulkan dari waktunya, dari tinggi airnya. Yang bisa menyimpulkan siapa? Ya, perkenalkan. Saya Sasmita Rasya dari kelompok 2. Kelompok 2 lagi. Ya. Pada waktu yang bersamaan, air bisa dipengaruhi oleh debit air, debit, dan wadah yang digunakan. Berarti apa ya? Tingginya? Iya. Ya. Tingginya bisa dipengaruhi dari air yang mengalir atau debitnya, bisa juga dipengaruhi oleh wadahnya. Karena di petunjuk proyeknya hanya disampaikan bahwa wadahnya berbentuk kotak, tetapi tidak disebutkan berapa ukurannya. Bisa jadi kelompok 1 mencatat setiap berapa menit? 1 menit. Terus kelompok 6 juga setiap 1 menit ya. 1 menit, tetapi yang dicatat setiap 4, 8, 12 ya. Tadi kesimpulannya kan setiap 1 menit ya. Ya, padahal waktunya sama 1 menit, tetapi tingginya berbeda. Itu karena wadahnya berbeda. Kemudian aliran airnya yang mengalir juga
Kesimpulannya, dari hasil proyek yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa grafik fungsi itu berupa garis lurus. Fungsi yang telah dilakukan ya, fungsi percobaannya itu berupa garis lurus. Kemudian pada waktu yang sama ketinggian air bisa saja berbeda seperti yang terjadi pada kelompok 1 dan kelompok 6. Waktunya sama-sama 1 menit tetapi tinggi airnya berbeda. Penyebabnya apa? Tergantung dari debit airnya, air yang mengalir, dan tergantung dari wadah. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan tentang proyeknya, tentang proyek yang sudah dilaksanakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Cukup. Kalau begitu sekarang Bu Evi ingin tahu apa yang kalian rasakan selama melaksanakan proyek. Coba kalian pikirkan dulu bagaimana perasaannya selama 9 hari membuat proyek fungsi ke dalam grafik. Oh, Mas Pras, monggo Mas. Yuk, diungkapkan maju ke depan Pras, biar temannya dengar suaranya yang keras ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo, saya dari kelompok 4. Apa yang dirasakan selama melaksanakan proyek? 1. Sulit membagi waktu karena harus belajar PTS. Yang kedua, senang bekerja kelompok dengan teman. Yang ketiga, sulit membuat video karena harus diulang berkali-kali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas. Kemudian yang kedua, Adi merasa apa? Senang. Senang karena bisa belajar bersama teman-teman. Iya, selama ini kalau belajar sendiri. Sendiri atau bersama teman? Bersama. Apa? Bersama, sendiri, ada yang bersama, ada yang sendiri. Nah, kalau Mas Prasetyo ini merasa senang karena melalui proyek ini dia bisa belajar bersama teman-temannya ya, yang tadinya bisa saja kalau tidak ada proyek PTS kan bisa jadi belajar sendiri-sendiri ya. Iya, karena berhubung ada proyek, jadi setelah PTS kalian bekerja sama menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga, kesulitannya apa? Sulit merekam video, harus diulang berkali-kali. Ada yang membuat satu video satu kali langsung jadi? Tidak ada, kecuali tadi sepertinya kelompok 4 ya, yang wadahnya sudah penuh tetapi percobaannya tidak diulang ya. Yang lainnya berarti diulang semua ya? Iya, kenapa biasanya kok diulang? Diganggu namanya? Apa lagi? Waktunya tidak tepat sehingga harus diulang. Ada lagi? Ada yang bilang sama Bu Evi kemarin, Bu, waktu buat video ternyata memori HP-nya habis. Ya, memori HP-nya habis. Tiba-tiba berhenti, tidak sampai waktu 5 kali. Siapa kemarin yang menyampaikannya? Ya, ya. Itu pengalamannya. Tidak ada yang mau menyampaikan lagi. Tidak ada yang mengungkapkan perasaannya lagi. Baik, selanjutnya ini ada kuis seperti yang saya sampaikan di awal ya. Ini untuk penilaian
tahap 2. Nah, kuis ini kalau tadi proyeknya dikerjakan secara berkelompok, kuisnya dikerjakan secara mandiri. Saya beri waktu 15 menit ya. Berarti sampai jarum panjang di angka 9 ya? Ya. Dikerjakan sendiri ya. Mandiri. Namanya di pojok kanan atas. Ya. Identitasnya di pojok kanan atas ya. 15 menit dibungkus. Namanya pojok kanan atas. Ada yang belum dapat tanggal tulisnya? Sudah? Sampai jawabannya di angka berapa tadi? 9 ya. Identitasnya diisi dulu, jangan sampai lupa. Yuk. Pojok kanan atas itu ada tempatnya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri, mandiri, jangan bertanya pada temannya. Tadi kan sudah bekerja sama, sekarang waktunya mandiri. Tidak boleh kerjasama loh, mandiri loh. Itu jurnal sikapnya mencatat anak-anak yang tidak bisa mandiri sekali. Siapa yang bertanya pada temannya? Waktunya mandiri. Waktunya lewat kurang 10 menit. Sampai 9. Sampai 9 yang teliti mengerjakannya ya.
peserta. It's time to have first break. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Istirahatnya nanti ya, karena kita tadi mulainya kan sudah terlambat ya. Iya. Ayo fokus.
jawabannya. Tinggal 4 menit lagi. Dicek lagi jawabannya yang sudah salah. Jangan sampai ada yang terlewat. Waktunya sudah habis.
habis kita bahas kuisnya, kita bahas bersama-sama supaya nanti kalian bisa tahu salah saya di mana dan bagaimana yang benar atau yang tepat, ya. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya selain kita membahas kuis ini, kita akan membahas korespondensi satu. Tugas kalian selanjutnya adalah belajar tentang korespondensi satu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya, kalau kita sudah membahas kuis ini, kita akan masuk ke materi korespondensi 1. Tidak ada yang beralasan belum belajar atau belum membaca, ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup pembelajarannya? Bertanya tidak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Saya tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ibu Nuriana, kali Ibu Suwarsi. Enggak, Bu, kalau sudah selesai, Bu. Oh, nggih, Bu, matur nuwun, Bu.